Bab 227. Anda adalah orang yang tadi menelepon. Setelah 7 atau 8 menit, kepala satpam sedikit tidak sabar. Dia memberi isyarat mata pada anak buahnya, lalu beberapa orang kembali ke ruang tunggu. Salah seorang datang dengan tongkat listrik dan mengepung Agam dengan ganas. Kepala satpam berkata dengan ganas, "Nak, aku kehabisan kesabaran. Beri aku uang perlindungan sekarang juga. Kalau tidak, aku akan membuat kulit dan dagingmu hancur. Biar kamu merasakan pengalaman setengah tahun tidak bisa turun dari ranjang." "Agam, kenapa kamu ada di sini?" Michelle datang bersama sekretaris wanita itu. "Direktur." Karyawan di sekitarnya tampak kaget. Biasanya bos besar tidak menemui orang lain dan jarang muncul di depan umum. Namun, karena dia adalah seorang gadis muda dan cantik, tentu saja para karyawan mengenalinya. Agam belum berbicara, kepala satpam malah menangis sambil berkata, "Nona Michelle, Anda datang tepat pada waktunya. Entah dari mana datangnya anak liar ini." Ketika dia tiba di depan pintu ruangan satpam, langsung meminta uang perlindungan kepada kami dan berkata bahwa dia adalah pemimpin di area tertentu. Semua orang dalam jangkauan beberapa mil harus patuh padanya. Kalau saya tidak membayar, dia akan menyuruh orang datang untuk mengerjaiku. Anda katakan, bukankah ini sedang menindas orang? Agam tersenyum. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Jelas kamu yang meminta uang perlindungan padaku, tapi aku yang menjadi penjahat. Sepertinya kamu sering membolak-balikan kebenaran. Agam, kamu jangan bicara. Michelle tampak tidak senang, lalu menatap kepala satpam dan berkata, "Lanjutkan." Sudah jelas bahwa Michelle berada di pihak kepala satpam. Faktanya, sejak awal ini adalah rencananya. Pertama, dia membawa Agam ke ruangan satpam dan sengaja memberinya pelajaran. Kemudian, mempermalukannya di depan umum agar dia tahu betapa hebatnya Michelle. Kepala satpam melihat bahwa bosnya mendukung dirinya sendiri, sehingga dirinya makin yakin. Nona Michelle, para anak buah ini bisa menjadi saksi. Dia yang memerasku. Kepala satpam menyeka hidungnya dan menunjuk saku Agam. Aku tidak takut memberinya uang. Dia akan membuat masalah. Agar tidak mempermalukan perusahaan, aku memberinya uang. Jumlahnya sekitar 20 juta. Ini uangku. Agam mengeluarkan uangnya dan berkata, "Omong kosong, jelas itu milikku." Kepala satpam sangat marah, lalu terlihat sungguh-sungguh. "Nah, kamu masih muda. Kenapa harus belajar dari gangster? Memeras uang perlindungan." "Duh." Michelle berkata dengan kecewa. "Agam, aku tidak menyangka kamu berkualitas buruk dan merampok uang dari kepala satpam. Kalau kakekku tahu, bagaimana aku harus menjelaskan kepadanya?" Agam berkata dengan santai. "Jadi kamu tidak percaya padaku? Atau kamu berpura-pura bingung? Bukti nyata, bagaimana aku membantumu?" Setelah tertegun sejenak, Michelle berkata dengan penuh hati, "Aku tahu kamu menyukaiku. Terus terang, kamu tidak punya kekuasaan atau kekayaan. Dengan aku, kamu tidak perlu bekerja keras selama beberapa dekade. Aku bisa memahami semua ini. Tapi seperti yang kamu lihat, aku bertanggung jawab atas grup sebesar ini. Biasanya sangat sibuk. Bisnis yang aku bahas juga antara ratusan miliar hingga triliunan. Jelas kita bukanlah jenis orang yang sama. Jadi aku menyarankanmu untuk sadar diri dan berhenti lebih awal. Jangan membodohi kakek dan yang lainnya lagi. Kalau diteruskan seperti ini tidak baik bagimu." Kata-kata ini berasal dari lubuk hati Michelle. Menurutnya, Agam adalah pembohong. Meskipun dia penuh kebencian, dia juga menyedihkan. Tidak ada latar belakang, tidak ada kemampuan. Seumur hidup ditakdirkan untuk menjadi kaum masyarakat rendah. Sebaliknya, sebagai putri dari keluarga besar, dirinya bernilai puluhan triliun. Tentu saja, dia perlu mengasihani orang tingkat rendah seperti itu. Kepala satpam berkata dengan sinis. "Nak, kenapa kamu tidak introspeksi diri? Lihat seperti apa penampilanmu. Dasar pria miskin. Apa kamu pantas mengejar Nona Michelle? Apa kamu sudah gila? Aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu. Tapi belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti kamu. Beraninya kamu melecehkan Nona Michelle. Kamu telah mempermalukan seluruh keluarga dan para leluhur. Sampah harus tinggal di tempat pembuangan sampah.
Apa yang kamu lakukan di sini? Mencemari udara. Para karyawan memandang Agam dengan wajah penuh sinis. Michelle adalah gadis idaman mereka yang tak terjangkau. Namun, pria miskin yang bahkan tidak memiliki pekerjaan ternyata berani menodai gadis idaman mereka. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Apa yang sedang kalian lakukan? Terdengar teriakan penuh aura dari luar. Di atas sebuah mobil Bentley hitam, seorang tetua bergegas menghampiri. Dia adalah kakek Wijaya. Begitu kakek Wijaya muncul, beberapa pejabat tinggi langsung tertegun. Setelah tersentak, dia segera menyapanya. Kakek, kenapa kamu di sini? Michelle segera menghampiri. Kakek, mendengar panggilan ini, kepala satpam dan karyawan lainnya tercengang. Bukankah kakek Michelle adalah orang tua dari keluarga Wijaya? Dia adalah orang besar yang legendaris. Aku tidak sangka hari ini beruntung bisa menyaksikan penampilannya yang megah. Setelah kepala satpam menenangkan suasana hatinya, dia melirik Agam dan berbisik sinis. Nak, masih berani kamu melecehkan Nona Michelle? Sekarang kakeknya ada di sini, kamu bakal mati. Mereka adalah penduduk setempat. Kebanyakan dari mereka pernah mendengar bahwa kakek dari keluarga Wijaya sangat menyayangi Michelle. Jika tidak, mereka tidak akan memberikan grup sebesar ini kepadanya. Jika kakek itu tahu bahwa seorang pria miskin mengganggu cucunya, pasti akan sangat marah. Saat itu bakal ada pertunjukan yang bagus. Kakek Wijaya mendorong beberapa pejabat tinggi dengan marah. Matanya bergerak dengan cepat. Ketika dia melihat Agam dikelilingi oleh beberapa satpam yang memegang tongkat listrik, matanya menjadi muram dan hampir pingsan. Kalian dasar bajingan, apa yang telah kalian lakukan? Biasanya kakek Wijaya sangat rendah hati. Ini pertama kalinya dalam belasan tahun ini ada yang memaksa dia memaki orang. Kakek, Agam mengumpulkan uang perlindungan. Aku memukulinya. Agar tidak melakukan kesalahan. Michelle ketakutan dengan penampilan marah kakek. Tapi sekarang, dia hanya bisa berusaha mengalihkan kewajiban. Memukul Pak Agam. Michelle, aku benar-benar telah memanjakanmu selama beberapa tahun ini. Kamu tidak hanya bandel, tapi juga belajar berbohong. Ya, wajah kakek Wijaya muram. Dia menunjuk Michelle dan berkata, kamu jangan berbicara lagi. Berdirilah dengan benar. Aku akan mengurusmu nanti. Michelle tampak sedih, tetapi tidak berani membangkang sedikit pun. Kakek Wijaya memandang satpam dan berkata, siapa yang bertanggung jawab di sini? Aku. Kepala satpam itu tersenyum menjilat. Aku dengar suara sudah bisa mengenal kamu. Kakek Wijaya sontak naik pitam. Dia menampar wajah kepala satpam. Wajahnya langsung bengkak dan memar. Tulang hidung pun bengkok. Kepala keluarga Wijaya, aku adalah korbannya. Kenapa kamu memukulku? Teriak kepala satpam. Kamu korban? Bukan itu yang kamu katakan di ponsel. Kamu bilang bahwa kamu meminta uang perlindungan kepada Pak Agam. Bahkan berteriak-teriak padaku. Kenapa baru kurang dari 10 menit? Kamu sudah lupa? Kakek Wijaya mencibir. Apa? Kepala satpam bagai tersambar petir. Langsung tercengang. Segera setelah itu, wajahnya penuh dengan kepanikan. Anda adalah orang dalam telepon tadi. Kepala satpam gemetar dan wajahnya pucat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kakek yang diejek dan dimaki oleh dirinya di telepon ternyata adalah kakek Wijaya. Agam bercanda. Aku sudah bilang sebelumnya. Tapi kamu tidak percaya padaku. Sekarang kamu sudah percaya, kan? Mata kepala satpam menjadi suram. Langsung terjatuh lemas di lantai. Dia tidak sempat menenangkan diri, segera berlutut dan memohon. Kakek, Anda dengarkan penjelasanku. Semua ini salah paham. Bab 228. Minta maaf kepada Pak Agam. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kakek Wijaya berkata dengan ekspresi kosong. Kamu telah melanggar aturan perusahaan dan sudah dipecat. Selain itu, sebelum datang aku sudah melaporkan kasus terkait kamu memeras Pak Agam ke pengadilan. Dengan segera, tim pengacara profesional akan menuntut kamu. Walaupun jumlahnya tidak besar, meliputi intimidasi, pengancaman dan bersifat perampokan. Minimal akan dijatuhi hukuman 15 tahun. Dan aku percaya bahwa ini bukan pertama kalinya kamu melakukan hal semacam ini. Kita bereskan sekaligus.
Hukuman untuk kamu adalah penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sekujur tubuh kepala satpam gemetaran. Setelah itu, celananya basah. Berdasarkan kekuatan keluarga Wijaya, bukan tidak mungkin membuatnya segera dieksekusi. Hidupnya sudah berakhir. Kakek Wijaya melambaikan tangan, lalu sopir menyeret kepala satpam pergi. Pak Agam, apa yang akan kamu lakukan pada orang-orang ini? Kakek Wijaya bertanya sambil tersenyum. Melihat pemandangan ini, semua orang curiga ada yang salah dengan telinga mereka. Jika kepala satpam dihukum, itu adalah kesalahannya sendiri. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Namun, sebagai kepala keluarga Wijaya, ternyata memanggil pria miskin ini tuan. Sungguh sulit dipercaya. Mungkinkah pemuda ini berpura-pura bodoh? Identitas sebenarnya bahkan lebih besar dari kakek Wijaya. Memikirkan hal itu, satpam yang lainnya sangat takut sehingga kaki mereka menggigil. Beberapa karyawan yang menonton sebelumnya juga sangat takut hingga wajahnya pucat. Mereka ingin mengambil kesempatan untuk kabur dalam kekacauan, tetapi langsung dipergoki kakek Wijaya dan kaki mereka menjadi lemas karena ketakutan. Orang-orang yang menjelekkan Agam ini semuanya akan menjadi sial. Saat ini, orang-orang ini benar-benar menyesalinya. Sebagian orang lainnya ingin berbicara tapi tidak kunjung buka suara pada merasa beruntung. Agam melambaikan tangan dan berkata, berikan hukuman sesuai dengan peraturan perusahaan kalian saja. Beri mereka sedikit pelajaran. Mendengar itu, semua orang merasa bersyukur. Meskipun mereka akan didenda, diturunkan pangkatnya atau bahkan diusir setelahnya, itu lebih baik daripada dibalas oleh keluarga Wijaya. Ini sudah menjadi hasil terbaik. Terima kasih, Pak Agam. Pak Agam, Anda benar-benar murah hati. Mereka memandang Agam seperti orang suci, membungkuk tubuh dan menundukkan kepalanya dengan rasa terima kasih. Kakek Wijaya tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia merasa hukuman ini terlalu ringan untuk mereka, asalkan Agam mengatakannya, dia pasti akan melakukannya. Michelle, kamu kemari? Usai membereskan orang-orang itu, kakek Wijaya berbalik menatap Michelle sambil berbisik. Kakek. Michelle datang dengan kepala tertunduk. Biasanya, setiap dia membuat kakeknya marah, cukup bersikap manja dan memijat pundaknya, maka marahnya akan reda. Tetapi intuisi mengatakan kepadanya bahwa kali ini kakek benar-benar marah. Kamu benar-benar makin keterlaluan. Kakek Wijaya menegur. Aku memintamu untuk mengenal Pak Agam lebih mendalam. Kamu malah bermain seperti ini. Apa kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di balik semua ini? Kakek, aku. Kenapa? Kamu masih ingin berdalih? Aku tahu aku salah. Michelle tidak berani bersikap keras pada kakek tua ini. Hanya bisa memilih untuk bersikap lembut. Kamu meminta maaf padaku. Kamu harus meminta maaf kepada Pak Agam. Kakek Wijaya menghardik dengan nada rendah. Dia sangat menyayangi cucunya ini. Dia juga sedang melindungi Michelle. Jika dia melakukan kesalahan besar, tidak akan sesederhana kehilangan martabat. Apa? Kamu ingin aku meminta maaf padanya? Michelle merasa sulit dipercaya dan mata terbelalak. Siapa dia? Putri keluarga Wijaya meminta maaf kepada seorang penipu miskin di depan bawahannya. Jika ini tersebar, bagaimana dengan harga dirinya? Wajah kakek Wijaya muram. Minta maaf? Kalau tidak, aku akan mengambil kembali semua hak di tanganmu dan membiarkanmu berpikir di balik pintu tertutup. Wajah Michelle berubah. Meskipun dia penuh dengan ketidakpuasan, juga hanya bisa menundukkan kepala dan berkata kepada Agam, maafkan aku. Lebih keras, biarkan semua orang mendengar. Teriak kakek Wijaya. Michelle merasa makin sedih di hatinya. Matanya merah dan air matanya berguguran. Agam berkata tanpa dahah, lupakan saja kali ini. Lain kali jangan mengulangi lagi. Pak Agam, semua ini salah Michelle. Wajar saja kalau meminta maaf kepada kamu. Kamu tidak perlu mengasihaninya. Kakek Wijaya segera berkata, jangan sampai Agam bilang lupakan saja. Tapi hatinya tidak senang. Agam melambaikan tangan. Kakek Wijaya terpaksa melupakan begitu saja. Pak Agam, tolong izinkan aku mengatur perjamuan dan melayani kamu dengan baik sebagai bayaran. Ujar kakek Wijaya dengan tulus. Awalnya Agam ingin menolak, karena hal yang paling tidak disukainya adalah pesta sosial.
Namun, melihat penampilan kakek Wijaya yang ketakutan, jika dia tidak makan bersamanya, mungkin kelak tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kakek Wijaya menyelenggarakan perjamuan untuk Agam untuk makan di hotel paling mewah di daerah itu. Eksekutif Sky Blue Group juga ada di sana. Meskipun Agam berpakaian murah, kelihatan tidak cocok dengan situasi, tidak ada satu orang pun yang berani meremehkannya lagi. Setelah makan, Michelle menjawab panggilan dan berkata kepada kakek Wijaya, "Kakek, aku perlu tanda tangan kontrak di sore hari, jadi aku harus pergi dulu." "Kontrak apa yang tidak bisa diundur 2 hari dulu?" Kakek Wijaya tidak senang. Dia tetap berharap cucunya bisa akur dengan Agam. Meskipun hubungan keduanya tidak baik, perasaan bisa dibudidaya. Siapa tahu mereka benar-benar cocok, keluarga Wijaya bakal makmur. Ini kontrak Nusantara Heavy Industry. Nusantara Heavy Industry. Kakek Wijaya terkejut. Tentu saja dia tahu latar belakang Nusantara Heavy Industry yang didukung keluarga Suwandi dan merupakan industri keluarga Suwandi. Jika kerja sama lain, dia pasti akan menolaknya. Namun, Nusantara Heavy Industry memiliki volume besar dan faktor keluarga Suwandi. Mesti tidak boleh ditolak. Eksekutif di sampingnya berkata dengan lemah, "Kakek Wijaya, kontrak ini dimenangkan oleh Nona Michelle dengan waktu cukup lama. Kalau undur waktu, mungkin akan membuat mitra kerja marah." Kakek Wijaya tampak keberatan. Agam berkata, "Kalau kamu pergi sibuk saja, tidak perlu membuang waktu padaku. Nusantara Heavy Industry adalah perusahaan Charlie. Baru saja bertemu, termasuk setengah teman. Aku tidak bisa menunda rezeki temanku karena diriku sendiri." Setelah mendengarkan kata-kata Agam, kakek Wijaya merasa lega. "Pak Agam, cucu perempuan aku tidak terlalu bijaksana di beberapa aspek. Sebagai seorang kakek, aku selalu sangat khawatir. Aku punya sebuah permintaan lancang. Aku harap kamu bisa memberi petunjuk pada cucuku, agar dia tidak tersesat." Kakek Wijaya berkata sambil tersenyum. "Kakek, kedengarannya kamu ingin aku menemani Michelle pergi menandatangani kontrak?" tanya Agam dengan terkejut. Kakek Wijaya mengangguk sambil tersenyum. "Kakek." Michelle ingin berbicara tetapi disela oleh kakek Wijaya. "Pak Agam adalah orang yang sangat hebat. Kamu bisa belajar banyak darinya. Dia adalah pembohong yang mengandalkan mulutnya. Apa yang bisa dia pelajari darinya? Belajar menipu orang." Michelle berpikir dalam hatinya. Sejak awal dia tidak menyukai Agam. Kali ini, dia meminta maaf kepada Agam di depan umum, menyebabkan dia kehilangan harga diri. Ini membuatnya makin bias terhadap Agam. Kakek Wijaya sudah berkata seperti itu. Agam juga tidak bisa menolak. Apalagi selanjutnya dia memiliki kerjasama dengan Charlie. Kebetulan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan baik dengan Charlie dan industrinya sehingga lebih memahaminya. Bab 229. Apa kamu bisa menangkan kerjasama? Setelah makan, Agam dan Michelle bergegas ke Club Moon. Di depan Club Moon dipenuhi berbagai macam mobil mewah. Kelas terburuk juga Mercedes-Benz S-Class. Tim penjualan terbaik dari Michelle telah lama menunggu di depan pintu. "Nona Michelle." Begitu Michelle keluar dari mobil, 7 atau 8 orang berkumpul. "Apa klien sudah datang?" "Masih ada waktu 15 menit dari waktu yang ditentukan. Mereka sudah dalam perjalanan ke sini." Yang berbicara adalah seorang pria berusia sekitar 30 tahun. Dia terlihat tampan. Mengenakan jas dan jam tangan Rolex Submariner Green, tampak sangat tampan. Ketika dia mengatakan itu, dia menatap Michelle dengan sedikit tatapan kasih sayang yang bercampur aduk. "Jeffrey Maxwell, direktur tim penjualan." "Baiklah, ayo kita masuk dulu." Michelle mengangguk dengan ekspresi arogansi. Dia tahu bahwa Jeffrey menyukainya. Jeffrey juga orang yang baik. Dia bekerja dengan teratur, penampilan tampan dan memiliki kemampuan bisnis yang sangat kuat. Namun, di matanya, tidak peduli seberapa kuat kemampuan bisnisnya, juga hanya seorang karyawan. Meskipun kamu membawa laba bersih perusahaan 600 miliar hingga 800 miliar setiap tahun, juga tidak dapat mengubah statusmu sebagai karyawan. Dalam kerumunan, Agam ingin menyusuli, tetapi dihalang oleh asisten Jeffrey. "Kamu hanya seorang sopir? Buat apa masuk? Apa ini tempat yang boleh kamu masuki? Tunggu di luar."
Asisten itu menegur dengan nada rendah. Jeffrey berkata, "Nona Michelle, sepertinya sopir barumu kurang sopan santun. Pecat dia saja. Aku akan mencarikan seseorang untukmu." Jeffrey dan timnya bepergian sepanjang tahun dan jarang kembali ke perusahaan. Mereka tidak peduli dengan urusan perusahaan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di perusahaan. Tentu saja tidak tahu identitas Agam. Kalian telah salah paham. Dia bukan sopir, tapi seorang cakap yang diundang kakekku. Michelle tampak agak malu. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Agam, seluruh perusahaan tahu bahwa kakek bermaksud menjodohkannya dengan Agam. Jika Agam dipandang sebagai sopir, dia juga merasa malu. Kakekmu yang mengundangnya. Wajah Jeffrey dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka tahu siapa kakek Michelle. Hanya saja tidak menyangka bocah yang tampak miskin ini memiliki hubungan dengan kakek Wijaya. Orang memiliki perubahanmu terbesar adalah Jeffrey. Dia lahir di bidang penjualan dan lebih memahami pikiran orang lain. Kakek Wijaya menempatkan seorang pria dengan usia di sisi Michelle dan mengikutinya untuk berpartisipasi dalam kerjasama yang sangat penting ini. Tentu saja bukan itu tujuannya. Tentu saja, ini hanyalah tebakannya. Namun, seorang pria di sisi Michelle telah melanggar batas Jeffrey. Dia sangat menyukai Jeffrey, sehingga dia pasti tidak akan membiarkan seorang pria mengancam posisi dirinya di hati Michelle. Apalagi kerjasama antara Nusantara Heavy Industry kali ini adalah sebuah hadiah yang dia berikan kepada Michelle. Dia berencana mengundang Michelle makan malam romantis dengan Michelle setelah menandatangani kontrak dan menyampaikan cintanya kepada Michelle. Kemunculan Agam sudah mengganggu rencananya. Dia harus segera menyingkirkannya. Tentu saja, aku tidak ragu dengan pengaturan kepala keluarga Wijaya. Namun, kerjasama ini sangat penting. Nanti kamu akan saksikan di samping saja dan jangan berbicara sepatah kata pun. Apa kamu mengerti? Begitu bertemu, Jeffrey ingin mendominasi Agam. Agam mengangkat alisnya dan bertanya, "Kedengarannya kamu belum yakin bisa memenangkan kerjasama? Masih belum mendapatkannya secara resmi. Bagaimanapun, mereka adalah Nusantara Heavy Industry, perusahaan terkemuka grup sumber daya di wilayah timur. Tentu saja agak sulit." Setelah tertegun sejenak, Jeffrey tidak bisa menyembunyikan harga dirinya dan berkata, "Tapi, setelah upaya keras Nona Michelle, aku dan tim kami, pada dasarnya sudah mencapai konsensus. Tinggal menandatangani kontrak saja." Jeffrey secara khusus memperkelas kata perusahaan terkemuka justru ingin menunjukkan kemampuannya. Pengecut. Agam melontarkan dua kata. Sikap dia selalu bergantung pada sikap orang lain terhadapnya. Karena Jeffrey ingin membuat masalah, Agam juga tidak keberatan meladeninya. Begitu Agam buka suara, suasananya menjadi sunyi. Jeffrey, sebagai direktur penjualan, menempati posisi penting baik di Sky Blue Group maupun di wilayah timur. Ini pertama kalinya dalam beberapa tahun dia disebut pengecut. Jeffrey berkata dengan wajah marah. "Kenapa kamu bilang aku pengecut? Berikan penjelasan. Atau kita tidak ada habisnya." "Penjelasan? Baiklah." Agam mencibir. "Aku tanya, berapa gaji yang kamu dapatkan sebulan dan berapa banyak sumber daya yang kamu miliki? Meskipun begitu, kamu belum bisa memenangkan kerjasama itu. Bukankah ini yang namanya pengecut? Kamu berbicara mudah. Kalau kamu diberi sumber daya, apa kamu bisa memenangkan kerjasama dengan Nusantara Heavy Industry?" Jeffrey berkata dengan marah. "Tentu saja bisa mendapatkannya dengan mudah," ujar Agam dengan tenang. "Berbual saja. Aku lihat penampilan kamu yang miskin ini, bahkan tidak bisa bertemu dengan Nusantara Heavy Industry. Masih berangan-angan untuk membahas tentang kerjasama. Sungguh bermimpi. Berhenti berdebat. Ketika mitra datang dan melihat kita seperti ini, apa yang bisa kita dibahas?" Michelle menghardik. Meskipun dia memiliki prasangka terhadap Agam, kali ini dia berada di pihak Agam. Dalam perjalanan ke sini, dia melihat laporan keuangan baru-baru ini. Agam juga meliriknya. Modal kerjasama yang dimenangkan Jeffrey kali ini jauh lebih tinggi dari yang diharapkan dan keuntungan yang dia hasilkan juga keterlaluan, setara dengan modal. Namun, Jeffrey tidak sadar diri dan masih berpikir dirinya telah memberikan kontribusi besar. Hal ini membuat Michelle sedikit tidak puas. "Benar kata Nona Michelle.
Semuanya memprioritaskan situasi secara keseluruhan. Jeffrey segera buka suara dan mendorong Agam ke tepi. Agam malas berdebat dengannya. Lihat saja hasilnya. Memasuki klub, pelayan mengarahkan mereka ke ruang VIP terbesar. Jelang penungguan lebih dari 1 jam, dia menelepon untuk menanyakan situasinya. Tetapi ditolak oleh lawan karena merasa tidak sabar. Setelah setengah jam lagi, Michelle sedikit tidak sabar. Saat dia ingin menghubungi lagi, akhirnya mitra mereka datang. Orang yang datang adalah seorang pria gemuk berusia 40-an dengan rambut kuning dan membawa tas kantor berwarna coklat. Kelihatan sedikit cabul. Charlie tidak datang. Agam tidak terlalu terkejut, karena semua sesuai dugaan. Dia sudah melihat proposalnya, hanya kerja sama skala kecil. Charlie sama sekali tidak perlu campur tangan. Dengan kata lain, kerjasama ini terlalu kecil untuk memungkinkan Charlie berpartisipasi. Jeffrey, sudah lama menunggu. Tunggu selesai makan. Aku traktir kamu pergi spa. Wajah pria gemuk penuh senyuman. Tampak sedikit tulus, tetapi dia tidak bisa menutupi tatapan cabul dengan menyipitkan mata. Tuan Jani, berhentilah bercanda. Kami wajib menunggu Anda. Jeffrey berdiri dan memperkenalkan. Tuan Jani, biar saya perkenalkan. Ini adalah Nona Michelle, pemimpin Sky Blue Group. Sedangkan yang lain adalah anggota timku. Kamu juga mengenal mereka, jadi saya tidak perlu membuang waktu Anda untuk memperkenalkan mereka satu persatu. Setelah serangkaian percakapan, dia mengabaikan Agam. Agam tidak membawa ke hati. Dia duduk di sudut dan menyalakan sebatang rokok. Oh, ini Nona Michelle. Benar saja. Dia masih muda dan menjanjikan. Tuan Jani mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Nona Michelle. Matanya melirik dari atas ke bawah, sama sekali tidak menyembunyikan agresivitasnya. Nona Michelle, aku dengar kamu belum punya pacar, kan? Tanya Tuan Jani sambil tersenyum. Kenapa Tuan Jani bertanya tentang ini? Michelle tersenyum canggung. Hehe, dalam hal usia, aku adalah senior kamu. Apa senior tidak boleh memberi perhatian terhadap junior? Bab 230. Ada obat dalam anggur. Aku lihat kamu sudah dewasa. Kenapa tidak mencari pacar? Apa masih belum ada yang cocok atau ada pertimbangan lain? Aku terlalu sibuk bekerja. Jadi tidak berniat untuk mencari pacar, atau lebih tepatnya, aku belum ketemu yang cocok. Kalau ada yang cocok, mungkin aku akan mencobanya. Nona Michelle memiliki visi yang begitu tinggi. Jadi terlalu sulit untuk menemukan yang cocok. Sebagai senior, aku memberi kamu nasihat padamu. Wanita sama dengan pria, sama-sama punya kebutuhan fisiologis. Lajang dalam waktu lama bakal tidak tahan, akan memengaruhi baik fisik maupun psikologis. Pekerjaan pun tidak memuaskan. Jadi, aku sarankan kamu untuk segera menemukan pria dan memenuhi kebutuhan fisiologis kamu. Dengan begitu, pekerjaan dan kehidupan kamu akan jauh lebih memuaskan. Michelle tersenyum canggung. Meskipun dia sangat tidak menyenangkan, menimbang status lawan, dia hanya bisa sabar dan tidak berani marah. Tuan Jani selalu begitu ramah tamah. Dia juga berpikir untukmu, ujar Jeffrey. Michelle tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan. Tuan Jani, mari kita berbincang tentang kerjasama. Nona Michelle, kamu masih begitu muda. Kenapa ingatanmu tidak sebagus ingatanku? Tuan Jani tersenyum menyeringai. Kalau kamu tidak menyelesaikan masalah fisiologis kamu terlebih dahulu, pekerjaan ini tidak akan berjalan dengan lancar. Bagaimana aku bisa merasa lega untuk menandatangani kontrak denganmu? Maksud Tuan Jani, tidak boleh hanya berbincang bisnis, harus disertai minuman anggur. Jeffrey tersenyum dan menyerahkan anggur merah yang telah dituangkan sebelumnya kepada Michelle. Tentu saja Michelle tidak akan menolak untuk berbincang bisnis sambil minum anggur. Michelle meminum segelas anggur merah dan wajahnya sedikit merah merona. Haha, Nona Michelle sangat terbuka, dengan begini baru bisa membincangkan bisnis. Tuan Jani tersenyum dan menarik Michelle untuk duduk dan mengobrol hal lain. Jeffrey mengatur beberapa putri untuk melayani Tuan Jani di sampingnya. Suasananya sangat hidup. Nona Michelle, apa kamu ingat apa yang aku katakan tadi? Tuan Jani menyipitkan mata. Tuan Jani, sekian banyak yang kamu katakan. Apa yang kamu maksud?
Tanya Michelle sambil tersenyum. Seharusnya kemampuan minum Michelle lumayan bagus, terutama minum anggur merah. 1 botol tidak bermasalah, tetapi kebetulan dia merasa mabuk setelah 1 gelas. Lihat, Nona Michelle adalah tokoh besar. Orang besar kebanyakan pelupa. Aku baru saja mengatakannya, langsung dilupakan. Tuan Jenny tersenyum menyeringai. Dia menyerahkan segelas anggur merah kepada Michelle lagi dan mendekatinya. Nona Michelle tidak muda lagi. Apa tidak mempertimbangkan untuk menyelesaikan masalah pribadimu? Michelle menghindar ke belakang. Akibatnya, Jenny makin tidak merajalela dan makin dekat. Tuan Jenny, mari kita bicarakan bisnis saja. Michelle tersenyum paksa. Oke, habiskan gelas ini dulu, kita bicara tentang bisnis. Ujar Tuan Jenny dengan tidak senang. Michelle takut Tuan Jenny tidak senang, sehingga bertekad meneguk anggur dalam gelas. Jangan minum lagi. Terdengar suara Agam. Dia merokok sambil berkata dengan cuek. Kalau kamu meminumnya, kamu akan menyesali. Agam tidak ingin ikut campur, tetapi dia berjanji untuk membantu Michelle memenangkan kerjasama. Jika terjadi sesuatu, dia juga segan menjelaskan kepada kakek Wijaya. Jeffrey berdiri dan berkata, "Diam kamu. Tuan Jenny ada di sini, jadi tidak ada ruang bagimu untuk omong kosong." Nona Michelle, siapa orang ini? Bawahan kamu. Tuan Jenny melirik Agam dan mengancamnya. Kalau semua karyawan di perusahaan kamu seperti ini, aku pikir kerjasama di antara kita mungkin. Tuan Jenny, jangan marah. Dia hanya orang gila. Kamu jangan membawa ke hati. Michelle segera berkata sambil memelototi Agam dengan galak. Tidak membantu, masih membuat masalah. Pekerja yang tidak kompeten. Demi menunjukkan ketulusannya, Michelle segera meminum anggurnya. Agam melangkah maju dan menyambar cangkir itu. Anggur di dalamnya tumpah ke seluruh tubuh Tuan Jenny. Waduh, apa yang kamu lakukan? Tuan Jenny tiba-tiba melompat dan berkata dengan marah. Michelle tersentak dan memelototi Agam. Apa kamu gila? Ada obat dalam anggur. Kalau kamu meminumnya, kamu akan pingsan. Aku sedang menyelamatkanmu. Agam mengerutkan kening. Omong sembarangan. Kamu sungguh orang gila yang tiada obatnya. Michelle sangat marah. Jeffrey memarahi. Aku pikir kamu tidak berpikiran jernih dan sengaja datang untuk membuat masalah. Nona Michelle, awalnya aku melihat bahwa perusahaan kalian memiliki masa depan yang cerah. Kepribadian Jeffrey juga lumayan baik. Tapi aku tidak menyangka karyawan kamu begitu tidak sopan. Kalau begitu, tidak perlu membicarakan kerjasama lagi. Tuan Jenny mendengus dingin. Maaf, Tuan Jenny. Saya akan meminta maaf pada Anda. Michelle segera meminta maaf dan berbalik memelototi Agam dengan galak. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat minta maaf pada Tuan Jenny. Suruh aku meminta maaf padanya. Apa dia pantas? Agam mencibir. Nak, apa yang kamu katakan? Wajah Tuan Jenny suram. Sebagai pemimpin Nusantara Heavy Industry, kemanapun dia pergi juga dikagumi. Sekarang dia dipermalukan oleh seorang pemuda. Hal ini membuatnya sangat marah. Apa kamu tuli? Tidak bisa kedengaran. Agam berkata dengan santai. Kamu tanyakan pada kepala keluargamu, apa kamu pantas menyuruhku minta maaf? Kamu katakan sekali lagi. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu tidak betah di wilayah timur. Tuan Jenny sangat marah. Dia memegang botol anggur dan ingin menghantam ke dahi Agam. Agam tersenyum dingin dan menampar wajah gemuknya dengan punggung tangan. Tamparan ini membuat Tuan Jenny kebingungan. Michelle dan Jeffrey juga tercengang. Tuan Jenny menutup wajahnya dan berkata dengan tidak percaya. Berani kamu memukulku? Coba pukul aku sekali lagi. Plak. Tanpa omong kosong, langsung membalas dengan tamparan. Tamparan ini langsung membuat tubuh Tuan Jenny berputar dan jatuh di sofa. Kemarahan membuat dia ingin melompat-lompat. Agam mengangkat tangan dan membuat dia ketakutan hingga segera mundur 2 langkah. Aku tidak membawa pengawal bersamaku kali ini. Kamu tunggu saja. Aku akan mengulitimu saat kita bertemu lagi. Tuan Jenny menutup wajahnya dan berkata dengan galak. Dia bukan berbicara sembarangan. Sebagai pemimpin besar Nusantara Heavy Industry, dia memiliki koneksi dengan polisi dan mafia.
Jika ingin menghajar orang biasa, semudah minum air. Tuan Jani mengancam, lalu pergi begitu saja. Tuan Jani, Tuan Jani. Michelle segera melangkah maju untuk menghentikannya sambil memohon. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Boleh. Aku akan memberimu kesempatan. Datang ke kamar 666 Hotel Langit pada pukul 10 malam. Pada saat itu, semua bergantung pada tindakanmu. Kecabulan melintasi mata Tuan Jani. Michelle tampak ragu-ragu. Dia bukan orang bodoh. Dia tahu betul apa yang ingin Tuan Jani lakukan. Tetapi kerjasama ini sangat penting baginya. Dia juga telah menghabiskan banyak energi dan sumber daya keuangan untuk itu. Jika hilang seperti ini, dia sangat enggan. Namun, meskipun dia memiliki sifat yang buruk, dia juga bukan wanita sembarangan. Dia pasti tidak akan menjual tubuhnya demi kontrak. Nona Michelle, kalau kamu tidak datang, aku akan menandatangani kontrak dengan Go Green Group. Ancam Tuan Jani. Wajah Michelle langsung berubah. Go Green Group dan Sky Blue Group memiliki bisnis serupa untuk bersaing memperebutkan pasar wilayah timur. Mereka sering bersaing secara terbuka maupun diam-diam. Jika Go Green Group berhasil memenangkan kontrak Nusantara Heavy Industry, itu akan menjadi pukulan telak bagi Sky Blue Group. Kesempatan tidak menunggu siapapun. Aku tunggu kabarmu. Tuan Jani tersenyum menyeringai. Dia sangat berpengalaman. Melihat ekspresi Michelle yang ragu-ragu, dia tahu bahwa hati Michelle sudah tergoyahkan. Ketika tiba waktunya, dia melakukan trik kecil lagi, pasti bisa memenangkannya. Tuan Jani sudah pergi. Nona Michelle benar-benar tidak tahan dan akhirnya melampiaskan amarah. Agam, lihat apa yang telah kamu lakukan. Kakek aku meminta kamu untuk membantuku, bukan membuat aku merasa jengkel. Kerjasama yang dimenangkan dengan tidak mudah, semuanya dirusak olehmu. Kamu katakan, apa yang harus dilakukan? Bab 231. Membayar sebuah kontrak untukmu. Tuan Jani yang sebagai eksekutif teratas Nusantara Heavy Industry membuang kerjasama ini. Dia memiliki koneksi yang luas. Dengan menyinggung perasaannya, perkembangan Sky Blue Group kelak bakal sangat sulit. Kalau kamu benar-benar ingin bekerja sama dengan Nusantara Heavy Industry, aku akan membayar sebuah kontrak untukmu. Ujar Agam dengan cuek. Berdasarkan persahabatannya dengan Heru, tidak sulit untuk mendapatkan kontrak besar. Dalam perjalanan ke sini, Agam telah mempertimbangkannya. Memandang dia adalah cucu perempuan teman lama, jika negosiasi tidak berjalan lancar, dia akan menawarkan Michelle proyek yang lebih baik. Membayarku? Kamu mau membayar dengan apa? Semua tergantung pada mulutmu yang penuh kebohongan dan bualan. Michelle tertawa marah. Tidak hanya tidak memiliki kemampuan, kamu malah membuat kekacauan. Bahkan menyombongkan diri. Pria seperti ini benar-benar pengecut dan tidak bisa diselamatkan. Kalau kamu tidak memiliki kemampuan, jadilah orang yang tidak berguna dengan tenang, bukan berlagak sombong. Sekarang kamu telah menghancurkan kontrak triliunan ini, kamu yakin mau membayarnya? Omong-omong, kenapa kamu tidak mengatakannya saat berada di depan pintu? Berani bilang aku pengecut, bukan berlagak sombong. Sekarang kamu telah menghancurkan kontrak triliunan ini, kamu yakin mau membayarnya? Omong-omong, kenapa kamu tidak mengatakannya saat berada di depan pintu? Berani bilang aku pengecut. Baiklah, aku telah mengundang Tuan Jani ke sini. Tapi kamu malah menyinggungnya. Kalau aku adalah pengecut, terus kamu apa? Orang yang paling tidak berguna di antara pengecut. Jeffrey berkata dengan sinis. Orang lainnya menatap Agam dengan sinis. Sembrono dan EQ-nya rendah. Pada dasarnya orang seperti ini sudah tidak berguna. Kelak pasti akan menjadi orang tingkat terbawah di masyarakat. Hanya kerja sama skala kecil. Kamu sebagai direktur penjualan, masih menganggap sebagai modal untuk pamer. Memang apa? Kalau kamu bukan pengecut? Agam mendengus dingin. Haha, menurutku kamu adalah orang bodoh. Dilihat dari seluruh wilayah timur, kalau ada yang bisa menandatangani kerjasama dengan Nusantara Heavy Industry, mana ada kontrak yang di bawah triliunan. Kamu malah bilang kerjasama skala kecil. Aku mau bertanya kepada bos, apa kamu bisa memenangkan kerjasama Nusantara Heavy Industry? Sangat mudah.
ujar Agam dengan sinis. Cukup. Michelle berteriak dengan marah. Matanya penuh kekecewaan ketika dia menatap Agam. Kontrak triliunan, kamu malah berkata dengan mudah. Apa kamu bisa mendapatkannya? Kamu tidak bisa. Kamu benar-benar orang bodoh. Segera keluar dari sini. Nona Michelle, dia telah menghancurkan kontrak triliunan. Bukankah terlalu merugikan kalau langsung mengusir dia pergi? Jeffrey tersenyum menyeringai, lalu melirik Agam sambil mencibir. Ini masalah yang kamu timbulkan. Aku tidak peduli cara apa yang kamu gunakan untuk menebusnya. Cepat undang Tuan Jani kembali untuk menandatanganinya. Kalau tidak, kamu jangan keluar dari pintu ini hari ini. Jika Agam pergi mencari Tuan Jani, pasti akan dipukul. Jika dia tidak pergi mencari Tuan Jani, dia akan dikeroyok oleh mereka. Jelas Jeffrey ingin menyulitkan Agam. Tidak perlu aku mengundangnya. Dia akan kembali dan memohon padaku untuk menandatangani kontrak. Agam duduk di sudut dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Charlie. Tuan Jani meninggalkan klub dan menaiki mobil mewahnya kembali ke hotel. Di tengah jalan, dia menerima telepon dari Charlie. Tuan Charlie, aku baru saja kembali dari lapak. Aku pikir Sky Blue Group sangat bermasalah. Mungkin kerjasama antara kita dan mereka harus tertunda. Tuan Jani menjawab telepon dan berkata. Charlie terdiam beberapa saat, lalu berkata, apa kamu bertemu dengan seorang pemuda bermargatama? Bermargatama? Sepertinya ada seorang yang cukup muda yang sifatnya sangat angkuh. Saya telah memberi pengajaran padanya. Kenapa? Tuan Charlie, tolong beri instruksi. Instruksi persetan. Charlie murka. Apa yang telah kamu lakukan? Aku suruh kamu pergi menandatangani kontrak. Kenapa kamu memprovokasi Pak Agam? Charlie berteriak hingga suaranya serak. Pak Agam. Kenapa kamu memanggil dia Pak Agam? Tuan Jani gemetaran. Kamu bahkan tidak kenal Pak Agam. Apa yang kamu tahu? Charlie berteriak. Angkat telingamu dan dengarkan baik-baik. Pak Agam adalah teman ketua Heru. Tuan Heru sendiri juga harus menghormati Pak Agam. Kamu malah berani menceramahinya. Kalau kamu mau mati, katakan saja. Aku langsung mengirim orang untuk mengantarmu pergi. Apa? Ketika Tuan Jani mendengar itu, depan matanya bersinar. Dia terhuyung-huyung dan hampir pingsan. Mati pun dia tak terbayang bahwa pemuda yang tampaknya biasa itu adalah bos super besar. Secara tidak sengaja, menyinggung orang yang dihormati ketua Heru. Mengingat ancaman yang dia katakan kepada Agam sebelumnya. Dia ingin merobek mulut dirinya. Tuan Charlie, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tuan Jani gelagapan karena ketakutan. Apa kamu bodoh? Tentu saja kembali dan bersujud meminta maaf kepada Pak Agam. Aku tidak peduli cara apa yang kamu gunakan. Kamu harus mendapat pengampunan dari Pak Agam. Kalau tidak, kamu sediakan peti mati untuk diri sendiri saja. Tuan Jani mengangkat ponselnya dengan wajah tertegun. Seluruh tubuhnya sudah dibasahi keringat dingin. Ketika kendaraan melewati polisi tidur, itu sedikit tersentak, menyebabkan dia pulih seketika. Dia mengulurkan kepalanya di depan dan berteriak. Cepat berbalik dan kembali. Ruang VIP Club. Agam, kamu benar-benar terlalu angkuh. Tuan Jani adalah eksekutif Nusantara Heavy Industry. Kekayaannya triliunan dan memiliki kekuasaan besar. Sedangkan kamu, seorang gelandangan yang bahkan tidak punya pekerjaan formal. Kamu masih mau suruh dia datang untuk memohon padamu. Apa kamu gila? Dada Michelle sakit karena marah. Mengenal orang rendah seperti ini benar-benar terlalu sial. Agam berkata dengan santai. Michelle, hubungan kita hanya terbatas teman biasa. Kalau bukan karena segan pada Kak Jamal, aku tidak akan banyak bicara denganmu. Selain itu, aku berharap kamu mengerti satu hal. Aku menepati janjiku dan tidak pernah berbohong. Kalau aku bilang bahwa Tuan Jani akan kembali memohon padaku, dia pasti akan datang. Kamu tunggu saja. Nona Michelle, aku sudah memastikannya sekarang. Dia adalah orang bodoh. Wajah Jeffrey tampak sinis. Dia bahkan merasa agak malu atas kekhawatiran diri sebelumnya. Orang miskin yang bodoh seperti ini tidak layak menjadi saingannya dalam percintaan. Michelle sudah sangat marah dan tidak ingin berbicara lagi.
Kamu memang pengecut yang hanya mengandalkan kecurangan dan bualan saja. Dia tidak memiliki 1 sen pun, tetapi masih memandang rendah eksekutif Nusantara Heavy Industry. Katanya orang lain akan datang memohon kamu untuk menandatangani kontrak. Apakah otakmu masuk kaya? Kenapa ada orang sebodoh ini di dunia? Saat Michelle benar-benar kecewa dan hendak mengusir Agam, pintu ruang VIP tiba-tiba terbuka. Melihat seorang pria parubaya yang tampak tampan dengan temperamen dingin masuk. Seorang pria gemuk mengikuti di belakangnya, membungkukkan badan dan menundukkan kepala seperti seekor burung puyuh gemuk. Pria gemuk itu bukan orang lain, melainkan Tuan Jani. Charlie juga datang. Dia takut Tuan Jani salah bicara lagi, sehingga bergegas ke sini pada saat pertama. Paman Charlie. Wajah cantik Michelle dipenuhi dengan kekejutan dan ketidakpercayaan. Sebagai putri keluarga Wijaya, dia sering menghadiri jamuan makan kelas atas, tentu saja mengenal Charlie, bos Nusantara Heavy Industry. Namun, kekuasaan Charlie sangat tinggi. Dia tidak hanya menguasai Nusantara Heavy Industry, tetapi juga industri terkemuka lainnya di wilayah timur. Dia adalah Menteri Perdagangan keluarga Suwandi dan pebisnis terkemuka di wilayah timur. Hanya orang-orang seperti kakek Wijaya yang memenuhi syarat untuk berhubungan dengannya. Michelle tidak menyangka bahwa dia bisa melihatnya di sini. Kejutan di hatinya melonjak. Dia bahkan mengabaikan Tuan Jani yang datang bersamanya. Jeffrey dan lainnya tidak memiliki wawasan luas seperti Michelle. Tetapi mereka mendengar Michelle memanggil Tuan Charlie, juga melihat orang ini tidak asing. Selain itu, temperamennya tidak biasa pada pandangan pertama, sehingga langsung menebak identitasnya. Jeffrey tampak bersemangat. Charlie, pebisnis terkemuka di wilayah timur, menguasai ratusan triliun sumber daya. Jika dia bisa menjalin hubungan dengannya, bukankah kelak bakal sukses?